itu penting. Nah, untuk materinya masih sistem peredaran darah pada manusia ya. Kemarin kita telah belajar tentang mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Nah, untuk hari ini silakan anak-anak untuk membuka halaman 38, yaitu tentang gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan organ pada sistem peredaran darah pada manusia. Oke, nah silakan anak-anak siapkan bukunya, kemudian alat tulisnya. Kita akan belajar bersama. Baik, anak-anak semua sudah menyiapkan buku tematiknya, yaitu tema apa tentang sehat itu penting? Sudah ya? Nah, sebelum anak-anak memasuki pembelajaran, Bunda akan mengajak anak-anak semua untuk menyanyi bersama Bunda agar anak-anak tetap semangat dan konsentrasi dalam menyimak penjelasan dari Bunda. Oke, siap? Bunda hitung ya. 1, 2, 3. Siapa yang siap belajar bilang saya. Siapa yang siap belajar bilang saya. Saya siap belajar materi tentang IPA. Ayo kita simak penjelasannya. Oke, anak-anak semua sudah sangat semangat ya. Nah, setelah ini silakan anak-anak untuk menyimak penjelasan tentang gangguan atau kelainan pada organ sistem peredaran darah manusia yang berikut ini. Oke anak-anak Bunda yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar IPA yaitu dengan materi gangguan pada organ peredaran darah manusia dan faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Oke anak-anakku sudah siap, yuk silahkan anak-anak siapkan alat tulisnya dan buku tematiknya yaitu tema 4. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia, hari ini kita akan belajar yang pertama, gangguan pada sistem peredaran darah, kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Oke, anak-anakku sudah tidak sabar, kita masuk ke materi ya. Nah, materi yang pertama yaitu tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, apa saja itu gangguannya? Gangguan itu adalah kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Oke, kita pelajari bersama. Nah, untuk gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia ataupun kelainannya itu ada 3. Yang pertama yaitu gangguan pada darah. Kemudian yang kedua adalah gangguan pada pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah gangguan pada organ jantung. Oke, kita akan pelajari satu persatu ya. Nah, yang pertama, gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia yaitu gangguan pada darah. Bunda tampilkan beberapa contoh gangguan yang ada pada darah. Yang pertama, anemia. Anemia adalah suatu keadaan penurunan kapasitas sel darah merah dalam mengikat oksigen karena rendahnya konsentrasi hemoglobin di dalam darah. Kemudian yang kedua, leukemia. Leukemia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan kenaikan jumlah leukosit dalam darah secara drastis atau biasa disebut dengan kanker darah. Kemudian yang ketiga adalah hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetis yang diturunkan, ditandai dengan tidak dihasilkan faktor-faktor yang diperlukan dalam proses pembekuan darah. Dan yang keempat yaitu talasemia. Talasemia adalah kelainan genetis yang ditandai produksi eritrosit menjadi sangat lambat dan eritrosit yang matang menjadi sangat rapuh serta berumur pendek. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang selanjutnya yaitu gangguan pada pembuluh darah. Nah, antara lain yang pertama yaitu embolus, trombus, arteriosklerosis, aterosklerosis, dan varises. Nah, apa saja? Yuk kita cari tahu bersama untuk penjelasan masing-masing. Nah, embolus adalah suatu keadaan yang terjadi gumpalan atau bekuan darah di dalam pembuluh darah dibawa oleh aliran darah. Kemudian, trombus yaitu adalah proses terjadinya gumpalan atau bekuan darah yang menempel pada permukaan dalam bentuk pembuluh darah.
Kemudian yang selanjutnya yaitu arteriosklerosis, yaitu adalah pengerasan pembuluh nadi karena timbunan zat kapur. Selanjutnya, untuk pengertian dari arteriosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi karena timbunan zat lemak. Dan yang terakhir adalah varises, yaitu terjadinya pelebaran pada pembuluh darah vena di betis, atau jika yang terjadi pada anus dinamakan hemoroid atau ambeien atau wasir. Oke, anak-anakku sudah paham? Nah, untuk gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang terakhir yaitu gangguan yang terjadi pada organ jantung. Nah, gangguannya antara lain yang akan kita pelajari yaitu yang pertama gagal jantung, yang kedua angina, yang ketiga aritmia, yang keempat jantung koroner, yang kelima hipertensi, dan yang keenam hipotensi. Yuk kita cari tahu apa itu maksud dari gangguan-gangguan tersebut. Nah, yang pertama yaitu gagal jantung. Gagal jantung yaitu akibat pecahnya pembuluh darah kapiler yang akan menuju jantung. Kemudian yang kedua angina. Angina itu adalah kondisi kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen ke otot jantung. Kondisi tersebut menyebabkan dada menjadi nyeri. Kemudian yang ketiga adalah aritmia. Aritmia yaitu gangguan yang mengakibatkan irama jantung tidak teratur. Selanjutnya, yang keempat adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah terjadi karena pasokan darah yang mengandung banyak oksigen tidak berhasil mencapai otot jantung karena ada plak pada arteri koroner. Dan yang kelima adalah hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah yang lebih dari 150/100 mm Hg dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Kemudian yang terakhir adalah hipotensi. Nah, hipotensi adalah tekanan darah yang kurang dari 70/80 mm Hg dan dapat menyebabkan tubuh mudah lemas. Oke, anak-anakku sudah paham untuk macam-macam gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu yang kedua, faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Nah, setelah kita mengetahui beberapa gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia, kita akan mempelajari apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Oke, anak-anak sudah siap? Kita lanjut ya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi kesehatan pada organ pada sistem peredaran darah manusia, yaitu ada 4. Yang pertama adalah faktor perilaku. Apa itu faktor perilaku? Faktor perilaku adalah kebiasaan hidup sehat yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pola makan dan olahraga, yaitu akan menghindarkan kita dari penyakit. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang memiliki sarana kebersihan yang memadai. Misalnya adanya selokan. Nah, lingkungan yang sehat akan menciptakan kehidupan yang sehat pula. Kemudian yang ketiga adalah faktor keturunan atau faktor genetika. Nah, faktor genetika atau keturunan ini adalah sifat bawaan yang diperoleh dari keluarga. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah faktor pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan yang di sini yang dimaksud adalah tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang jika mudah dijangkau oleh semua kalangan akan mewujudkan kesehatan masyarakat yang baik pula. Oke, anak-anakku sudah tahu apa saja faktor yang mempengaruhi dalam organ kesehatan pada sistem peredaran darah manusia? Anak-anakku sudah paham ya? Oke. Nah, setelah anak-anakku belajar tentang gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia, yaitu yang terjadi di darah, kemudian pembuluh darah, dan yang terakhir yang terjadi pada organ jantung, dan kita sudah mempelajari juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pada organ sistem peredaran darah. Nah, hari ini anak-anakku akan melakukan atau kegiatan hari ini untuk menguji pemahaman anak-anakku semua, yaitu silahkan anak-anakku untuk mengerjakan kuis yang ada di e-learning Sekolah Teladan. Oke, jangan lupa kerjakan dengan teliti dan tidak perlu tergesa-gesa. Oke, anak-anakku.
Baik, anak-anak Bunda semua, kita sudah mempelajari tentang gangguan yang ada pada sistem peredaran darah dan faktor yang mempengaruhi kesehatan pada sistem peredaran darah manusia. Dan tetap semangat ya anak-anakku yang solih dan solihah, karena Bunda percaya di teladan semua anak itu hebat. Nah, bagaimana anak semua? Mudah bukan materi kita hari ini? Kita telah belajar tentang gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah pada manusia, yaitu yang terjadi pada darah, pembuluh darah, dan organ jantung. Kemudian kita juga telah mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan pada sistem peredaran darah manusia. Oke, anak-anak sudah paham? Alhamdulillah. Nah, anak-anak semua, untuk menuju pemahaman anak-anak semua, silakan anak-anak untuk mengerjakan kuis yang ada di e-learning. Kerjakan dengan teliti ya, oke? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Sikap berdoa. Before we close our